Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Syakina, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah ekonomi syariah dan teori akuntansi. Untuk pengembangan mata kuliah ekonomi syariah memiliki bobot 2 SKS dan pengembangan mata kuliah teori akuntansi memiliki bobot 3 SKS. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan teknik pengajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dan assessment adalah bagaimana cara saya menilai dan mengevaluasi mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Sebelum saya menampilkan video pengajaran di kelas, izinkan saya mendeskripsikan terlebih dahulu mata kuliah yang saya ampu tersebut. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah ekonomi syariah. Mata kuliah ekonomi syariah dengan kode MKK 5082 berbobot jumlah 2 SKS merupakan mata kuliah wajib di program studi akuntansi S1. Mata kuliah ini sangat krusial di era saat ini mengingat semakin pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Adapun capaian mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep dasar, prinsip-prinsip, serta sistem ekonomi syariah secara komprehensif, baik dari aspek filosofis, teori, hingga aplikasi kontemporer dalam lembaga keuangan syariah dan instrumen ekonomi syariah. Mata kuliah ekonomi syariah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi akuntansi, khususnya pada CPL yang berkaitan dengan penugasan konsep ekonomi syariah, kemampuan menganalisis isu-isu ekonomi berbasis syariah, dan pengembangan etika bisnis Islam. Berdasarkan pada pendekatan metode DIA, maka pada bagian delivery atau penyampaian materi, yaitu di mana untuk mempermudah proses penyampaian materi pada mahasiswa, disusunlah rencana pembelajaran semester atau RPS, yang mana disusun sebanyak 14 kali pertemuan, kemudian ditambah dengan UTS dan UAS. Pada RPS ini disusun materi dari minggu ke minggu secara terstruktur dan juga sistematis. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya merancang materi pembelajaran yang sistematis dan komprehensif melalui RPS. Adapun materi pada pertemuan pertama yaitu meliputi konsep dasar ekonomi Islam, di mana mahasiswa harus mampu untuk memahami konsep dasar ekonomi Islam, menjelajahi ruang lingkup, menjelaskan perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Kemudian di pertemuan 2 sampai dengan 3, kami atau mahasiswa harus mendalami karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam, termasuk konsep falah dan maslahah sebagai fondasinya. Selanjutnya pada pertemuan 4, mahasiswa mampu mempelajari perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga pemikiran Al-Ghazali. Kemudian pertemuan 5-6 akan fokus pada teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam dengan penekanan pada kebutuhan, diikuti dengan pembahasan perilaku produsen dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian pada pertemuan 7, kami akan membahas konsep tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Kemudian untuk ujian tengah semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Setelah UTS di pertemuan 9, mahasiswa mampu membahas secara mendalam mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam. Kemudian pertemuan 10, mahasiswa harus mampu untuk memahami kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, termasuk di dalamnya dibahas mengenai peran zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Pertemuan 11-12 akan fokus pada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir yaitu pertemuan 13-15, mahasiswa harus mampu menjelaskan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, kemudian menjelaskan juga terkait dengan apa itu zakat,
wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan 13-15, mahasiswa harus mampu menjelaskan perkembangan dan peran lembaga keuangan Islam, termasuk di dalamnya menjelaskan terkait produk-produk bank syariah. Kemudian untuk ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan metode SCL atau Student Center Learning. Metode SCL ini difokuskan pada input mahasiswa yang mana diharapkan mahasiswa bisa berpikir lebih kreatif, mandiri, disiplin, dan juga bisa meningkatkan proses berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu terkini perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Selain itu, saya juga memberikan referensi kepada mahasiswa seperti buku dari karangan para ahli ekonomi Islam seperti Muhammad Syafi'i Antonio, Adi Warman Karim, Rosalinda, dan berbagai akses e-book terkini serta jurnal penelitian ilmiah yang relevan dengan perkembangan ekonomi syariah. Yang mana ini tentunya bisa meningkatkan keilmuan mahasiswa dan saya sebagai dosen pengampu. Kemudian pada bagian interaksi, di mana adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Selain sesi perkuliahan, saya aktif membuka berbagai kanal komunikasi di luar kelas juga. Kami menggunakan grup WhatsApp untuk diskusi di luar jam kuliah dan penyampaian informasi cepat, senantiasa responsif terhadap pertanyaan dan kesulitan mahasiswa baik tentang konsep dasar maupun implementasi praktis ekonomi syariah dan mendorong mereka untuk tidak ragu bertanya. Pada setiap penugasan, terutama yang melibatkan analisis kasus, saya memberikan umpan balik yang detail dan berbasis rubrik, tidak hanya pada akurasi teoritis, tetapi juga pada kedalaman analisis syariah dan implikasi etis dari solusi yang diusulkan. Saya menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif, di mana mahasiswa merasa nyaman untuk menyampaikan pandangan, berargumen secara logis, dan berdiskusi tentang nilai-nilai dan dilema etika dalam ekonomi syariah. Kemudian pada bagian asesmen, di sini dijelaskan bagaimana cara saya melakukan penilaian atau evaluasi terhadap mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah ekonomi syariah dirancang secara konferensi untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara holistik, mulai dari pemahaman konsep hingga kemampuan analisis dan aplikasi sesuai dengan RPS. Adapun komponen penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut. Untuk partisipasi dan keaktifan diskusi di kelas, saya memberikan persentase nilai 10%, untuk tugas baik itu secara individu maupun kelompok 20%, kemudian untuk ujian tengah semester 30%, dan untuk UAS yaitu sebesar 40%. Setiap bentuk penilaian memiliki rubrik dan indikatornya yang jelas yang saya sampaikan di awal perkuliahan dan saat penugasan, di mana hal ini bisa memastikan mahasiswa untuk menyusun strategi agar mencapai penilaian yang maksimal. Kemudian saya juga memastikan dalam melakukan penilaian secara transparansi dan juga adil. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Untuk video selanjutnya akan ditampilkan video teknik pengajaran di kelas dengan menggunakan konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment saat proses pembelajaran di kelas secara tatap muka langsung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan kedua. Sebelum melaksanakan perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dalam hati. Silakan. Baik, berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada baik semuanya ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi, yaitu tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Namun sebelum itu saya ingin mereview dulu mata kuliah yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya tentang konsep dasar ekonomi syariah. Ada yang masih ingat pembahasannya tentang apa saja? Boleh? Terkait definisi ekonomi syariah dan konvensional. Terus yang kedua terkait tujuan ekonomi syariah dan konvensional.
Dan yang ketiga itu struktur ajaran Islam. Jadi yang dibahas itu adalah tujuan, definisi ekonomi syariah, dan juga struktur ajaran ekonomi Islam. Kita bahas nih sekarang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional seperti apa, ya. Namun sebelum ke pembahasan, ada pertanyaan dari saya. Jika Anda memiliki uang 10 juta, ya, dan ingin berinvestasi, mana yang lebih adil? Mendapatkan bunga tetap 7% per tahun tanpa peduli kondisi usaha, atau bermitra dengan pengusaha dan berbagi keuntungan 60 berbanding 40, tapi juga berbagi risiko kerugian? Yang mana? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Karena ketika bermitra pasti ada kesepakatan antara kedua belah pihak di mana akan ada pembagian hasil untuk keduanya. Nah, ketika ada kerugian pun pasti ada bagi hasil. Ketika ada kerugian pun pasti ditanggung oleh kedua belah pihak tersebut. Itu akan ambil untuk kerugian. Jadi betul ya, pilihannya adalah nomor 2. Kalau di ekonomi syariah itu ada yang namanya akad atau kesepakatan antara siapa? Pengusaha dengan pihak bank atau dengan pemilik modal. Nah, pembagiannya itu misalnya apakah 60 berbanding 40 atau 70 berbanding 30. Kemudian nanti kalau misalnya ada kerugian, maka kerugian ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak, seperti itu. Karena ingat bahwa tujuan ekonomi syariah itu adalah untuk mencapai falah atau kesejahteraan. Nah, di sini ada 5 perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Pertama, yaitu landasan filosofis. Kita lihat, kalau di ekonomi konvensional ini didasarkan pada pemikiran dan teori ekonomi manusia, seperti kapitalisme, sosialisme, atau capitalisme. Jadi landasan filosofisnya itu di situ. Sedangkan kalau ekonomi syariah itu dilandaskan pada Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan juga ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Kalau dulu, ya saya contohkan, kalau dulu untuk yang namanya transaksi jual beli itu tidak ada sistemnya online. Kalau sekarang ini sudah ada. Kenapa ada? Karena mengikuti perkembangan zaman. Kemudian nanti para ulama itu seperti memberikan arahan atau aturan terbaru, ya, atau istilahnya adalah ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Bagaimana transaksi kalau misalnya ada jual beli secara online? Misalnya akadnya seperti apa, ya, kemudian apakah ini diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Dan para ulama ini sudah sepakat bahwa transaksi jual beli online itu ternyata sah atau boleh dilakukan, ya, gitu. Kemudian tujuan utamanya itu adalah memaksimalkan utilitas dan keuntungan materi. Jadi tidak ada terkait dengan kesejahteraan atau falah. Yang ada itu adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan. Kita lihat, ya, seperti banyak sekali pengusaha yang memang misalnya tidak peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Atau misalnya ada beberapa pedagang yang dia tidak tahu, ya, bahwa misalnya ada beberapa bahan baku yang ternyata itu tidak diperbolehkan atau tidak halal, ya. Kemudian bebas nilai, value free atau sekuler dalam pendekatannya. Sedangkan ekonomi syariah berlandaskan Al-Quran, hadis, ya, ijma para ulama. Tujuan utamanya itu adalah kesejahteraan falah, ya, mencakup dunia dan juga akhirat. Dan yang terakhir adalah terikat nilai-nilai moral dan etika. Etika dalam bertransaksi seperti apa, ya, itu yang harus kita perhatikan. Di sini ada contoh praktisnya. Misalnya, dalam menentukan produk investasi, seorang ekonom konvensional hanya akan mempertimbangkan return and investment, ya, pengembalian modal, pengembalian keuntungan. Sementara ekonomi syariah akan mempertimbangkan juga aspek kehalalan, kemaslahatan sosial, dan juga dampak lingkungan.
Nah ini banyak sekali kasus sebenarnya ya. Ada beberapa pengusaha atau misalnya seorang ekonom konvensional yang mana dia berinvestasi tapi tidak memperhatikan bagaimana aspek halal atau tidaknya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya mau berinvestasi, kita lihat dulu ini investasinya sudah halal atau tidak, atau diperbolehkan atau tidak. Dengan cara bagaimana? Nanti ada Dewan Ekonomi Syariah yang mengawasi bahwa oh iya ini boleh kok berinvestasi di saham syariah. Kenapa boleh? Karena di situ Dewan Ekonomi Syariah sudah memberikan arahan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu memang kita harus perhatikan ya. Boleh berinvestasi tapi harus diawasi oleh Dewan Ekonomi Syariah. Dipahami? Paham. Okay. Kemudian yang kedua, konsep uang dalam sistem bunga. Nah ini juga menarik sekali. Ekonomi konvensional, uang ini diperlakukan sebagai komoditas atau alat yang bisa diperdagangkan. Menerapkan sistem bunga sebagai imbalan tetap atas penggunaan uang. Nilai uang dari waktu ke waktu merupakan konsep inti. Sedangkan kalau ekonomi syariah di sini, uang itu hanya sebagai alat tukar saja, ya. Bukan komoditas atau alat yang bisa diperdagangkan. Melarang riba sebagai gantinya menerapkan sistem bagi hasil, karena jelas bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang mana adalah wa ahallallahu baina dan wa harama riba, yang artinya adalah bahwa Allah itu melarang yang namanya riba tapi menghalalkan jual beli, ya. Jadi mulai jual beli karena ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 75, tapi juga di situ dijelaskan bahwa riba itu adalah haram. Uang tidak memiliki nilai intrinsik, hanya sebagai satuan ukur saja. Misalnya kalian membeli laptop, di situ ada tertera berapa nominalnya. Atau misalnya kalian beli produk, ada ukuran kecil, besar, sedang, itu kan ada, beda-beda sekali. Hanya sebagai untuk satuan ukur saja. Dan juga sebagai alat tukar, bukan komoditas. Kalau dulu mungkin sistemnya barter itu memang agak menyulitkan, ya. Kalau dengan menggunakan uang, di mana ada uang, di mana kita bisa membeli barang tersebut. Contoh praktisnya. Bayangkan Anda memiliki 50 juta dan ingin membantu teman membuka kafe. Nah, ini. Pendekatan konvensionalnya adalah Anda meminjamkan 50 juta dengan bunga 12 per tahun. Terlepas dari keberhasilan kafe, Anda juga akan menerima 6 juta per tahun. Nah, ini ya. Jadi, ketika misalnya ada pinjaman 50 juta dengan bunga 12% per tahun, jadi nanti akan ada pertanyaan, apakah kafe ini akan berhasil ataukah ada di mana misalnya penjualannya sedang menurun? Karena yang namanya usaha itu biasanya fluktuatif, ya, naik turun, tidak selamanya di atas, kadang ada di bawah, kadang nanti di atas lagi, intinya fluktuatif. Kemudian kalau pendekatan syariah, Anda bermitra. Misalnya menggunakan akad musyarakah dengan investasi 50 juta dan pembagian keuntungannya itu adalah 40/60. Jika kafe menghasilkan laba 20 juta, Anda mendapat 8 juta. Jika rugi, kerugian dibagi sesuai proporsi modal. Nah ini yang menarik kalau misalnya ketika nanti teman-teman akan melakukan pinjaman atau misalnya membeli rumah, ya, lewat bank syariah. Jadi nanti bank syariah akan membeli produk rumah tersebut itu, tapi nanti ada kesepakatan di awal dengan kita sebagai peserta. Bagaimana pembagian keuntungannya, bagaimana kalau misalnya ada kerugian. Balik lagi sesuai dengan kesepakatan, ya. Kemudian sistem transaksi dan kontrak. Ekonomi konvensional, kontrak ini berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kemudian memperbolehkan spekulasi atau borong selama tidak melanggar hukum, ya. Tidak ada pembatasan khusus terhadap jenis komoditas yang diperdagangkan. Sedangkan ekonomi syariah di sini adalah kontrak itu harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.
melarang transaksi dengan ketidakpastian, berlebihan atau goror dan perjudian atau mensyir. Hanya memperbolehkan perdagangan komoditas dan jasa yang halal saja. Contoh praktisnya, konvensional. Bank menawarkan KPR dengan skema bunga flat 5% per tahun. Anda membayar pokok sama bunga secara bulanan. Syariah. Bank menawarkan KPR dengan skema murabahah atau jual beli, di mana bank membeli rumah dan menjualnya kepada Anda dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Ini yang menarik sekali. Atau dengan skema musyarakah mutanakisoh, kepemilikan bertahap, di mana Anda dan bank memiliki rumah bersama, lalu Anda bertahap membeli porsi kepemilikan. Kenapa sekarang, di era sekarang itu banyak sekali bank-bank syariah yang bekerja sama dengan developer? Karena ternyata masyarakat itu sudah mulai peduli sekali dengan bagaimana, apakah misalnya kalau saya mengambil KPR melalui bank syariah, apakah terlepas dari bunga atau bagaimana lah, seperti itu. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali ternyata di bank-bank syariah itu ada beberapa nasabah yang membuka tabungan haji. Alasannya kenapa? Karena mereka khawatir kalau misalnya di bank konvensional itu rawan sekali terkena yang namanya itu adalah perbedaan dari ekonomi syariah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Boleh, kita sama. Baik, izin bertanya. Jadi di dalam ekonomi syariah itu dilarang mengambil bunga dan lebih menekankan kepada sistem bagi hasil. Ya. Lalu bagaimana bank syariah dapat tetap mendapatkan keuntungan dan bertahan di bisnis? Oke, menarik sekali. Nah, bagaimana ya? Karena di bank syariah itu kita menggunakan sistem bagi hasil. Bagaimana bank syariah bisa bertahan sampai di tahap ini misalnya? Oke, kita balik lagi ya. Di awal itu ada yang namanya akad atau kesepakatan. Misalnya, tadi saya contohkan adalah Salman membeli rumah, atau misalnya Salman datang ke bank syariah, ya. Kemudian Salman menyampaikan bahwa Salman ingin mengambil KPR. Nanti bank syariah itu yang akan membeli rumah tersebut atas nama Salman, dan nanti Salman akan mencicilnya ke bank syariah. Tapi di situ ada pembagian keuntungan. Nah, dari situ. Kalau di bank konvensional itu beda sekali. Kita datang ke bank konvensional, kemudian sudah dijelaskan di situ bunga flatnya berapa. Kalau misalnya kita mau mengambil 15 tahun, bunganya berapa? Sudah di-skenario oleh pihak bank tersebut. Kalau di bank syariah itu antara kita dengan pihak bank syariah ditentukan di awal bagaimana kesepakatan. Kalau misalnya mau pembagian margin seperti tadi 40/60, misalnya antara bank syariah dengan nasabah, misalnya nasabah 40%, bank syariah adalah 60%. Kemudian nanti kalau misalnya ada kerugian ditanggung oleh kedua-duanya. Jadi bank syariah mengambil keuntungan itu adanya di bagi hasil atau sistemnya kesepakatan di awal. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Jadi Bu, kalau di ekonomi syariah itu, apakah dalam praktiknya itu benar-benar bebas gitu dari unsur ketidakpastian atau golongan dan riba? Apalagi kita misalkan mengingat bahwa sistem keuangan sekarang itu kompleks gitu. Oke, betul sekali. Ada yang namanya goror atau ketidakpastian. Ya. Saya contohkan lagi, misalnya berinvestasi. Sekarang marak sekali yang namanya investasi. Kemudian banyak sekali ada beberapa masyarakat atau misalnya generasi Z, generasi muda, dia berlomba-lomba untuk berinvestasi tanpa memperhatikan apakah ini goror atau tidaknya. Jadi dengan harapan berinvestasi di salah satu perusahaan ini, mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu 5 tahun. Padahal investasi tidak seperti itu. Kadang mengalami kerugian, kadang mengalami keuntungan. Nah, maka dari itu ketika berinvestasi,
agar terhindar dari yang namanya sifat gharar ya atau ketidakjelasan, ketidakpastian, maka kita harus mencari investasi mana yang memang sudah diawasi oleh Dewan Ekonomi Syariah seperti itu. Apalagi sekarang banyak sekali kasus. Oke, untuk materi sudah bisa dipahami? Jadi itu ya, ada beberapa perbedaan yang menarik sekali. Kemudian apalagi saya mengharapkan generasi Z ini dia bisa lebih aware atau bisa lebih memperhatikan mana yang memang halal, mana yang memang tidak, mana yang memang diperbolehkan oleh syariat Islam, mana yang memang tidak. Nanti setelah pemaparan materi ini, saya akan berikan tugas ya. Ada studi kasus integratif, di mana di sini kasusnya ada 2 soal. Nah, kasusnya itu semacam ada pilihan ya. Kalau misalnya Amira membutuhkan 100 juta untuk modal usaha kuliner, pilihan 1 apakah mau di konvensional, atau pilihan 2 apakah mau di syariah. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi nanti teman-teman harus menjawab ya atau mengerjakan kasus ini di rumah. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian pertanyaannya itu ada 2 ya. Menurut Anda, pilihan mana yang lebih adil? Jelaskan mengapa. Seperti itu. Kemudian jika Anda adalah Amira, posisikan kita sebagai Amira. Skema pembiayaan mana yang akan Anda pilih? Apakah pilihan 1 atau pilihan 2? Jelaskan alasan berdasarkan aspek keuangan dan nilai-nilai syariah. Itu untuk studi kasusnya, ya. Untuk studi kasus ada yang ditanyakan? Cukup? Baik. Kalau begitu cukup saja untuk pertemuan hari ini. Minggu depan yang akan kita bahas yaitu ke transaksinya. Transaksi yang ada di produk-produk perbankan syariah seperti ada mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna dan lain sebagainya. Banyak sekali. Minggu depan kita akan bahas. Jangan lupa dipelajari, tugasnya dikerjakan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.